pemaparan materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lucky Marnal Guardi, NPM 24130030. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia Putri dengan NPM 24130025. Bagas, Gas. Taufik Hidayat. Bete banget gue. Taufik Hidayat. Bagas. Ya. Nah, yuk. Join baru dulu. Memperkenalkan diri kan? Iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam loh, Bagas. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra dengan NPM 24130022. Ya. Oh ya, lupa. Latar belakang bimbingan dan konseling kelompok adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang membantu siswa berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan BK tidak hanya mengenai masalah siswa, tapi juga membantu pengembangan potensi dan karakter. Perencanaan administrasi layanan bimbingan dan konseling kelompok di sekolah merupakan tahapan strategis dan fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan BK. Tahapan ini bukan sekedar menulis jadwal kegiatan, tetapi sebuah proses sistematis untuk memastikan layanan BK berjalan terarah, sesuai kebutuhan siswa dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dalam konteks pendidikan modern, perencanaan administrasi BK harus berorientasi pada data kebutuhan siswa dan pengembangan potensi individu. Guys, ini waktunya 15 menit lagi mati nih. Yaudah, yuk lanjut. Tahap dalam perencanaan administrasi dalam BK kelompok. A. Analisis kebutuhan peserta didik, NET assessment. B. Penetapan tujuan dan saran. C. Penyusunan program kerja dan jadwal layanan. D. Persiapan saran dan dokumen administrasi. E. Kondisi dan kolaborasi. F. Penetapan indikator keberhasilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek administrasi bukan hanya pelengkap, tetapi terjadi komponen inti dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas layanan BK. Pelaksanaan administrasi layanan bimbingan dan konseling kelompok di sekolah. Pada tahap ini, guru BK melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan prosedur, sekaligus memastikan semua aspek administrasi dicatat dengan terlibat. Pelaksanaan administrasi BK kelompok menurut guru BK untuk bekerja secara profesional karena selain berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan kelompok, ia juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen, pencatatan data, dan pelaporan hasil kegiatan. Tahap pelaksanaan layanan kelompok. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah umumnya melalui 3 tahap pokok. Yang pertama ada tahap pembentukan. Pada tahap ini, guru BK memperkenalkan tujuan kegiatan, menjelaskan aturan, dan menciptakan suasana keakraban agar siswa merasa nyaman berpartisipasi. Yang kedua, ada pada tahap kegiatan atau inti.
Tahap ini merupakan inti dari bimbingan kelompok. Peserta diajak berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memecahkan masalah bersama. Guru BK berperan sebagai pengarah, pengontrol dinamika kelompok, serta fasilitator yang menjaga agar diskusi berjalan sesuai tujuan. Yang terakhir ada tahap penutup. Di tahap akhir, guru BK dan peserta sama-sama menyimpulkan hasil kegiatan melalui refleksi serta merumuskan rencana tindak lanjut. Ada pula nilai-nilai keislaman terkandung, yaitu pada Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Maknanya, nilai tersebut sangat sesuai dengan tugas guru BK dalam menyusun dan melaksanakan administrasi layanan secara disiplin, tidak berhenti setelah satu kegiatan selesai, tetapi terus melakukan tindak lanjut dan perbaikan program demi kemajuan peserta didik. Mari kelompok 10 membuka sesi tanya. Silakan yang ingin bertanya. Aulia, Siva mau nanya lagi? Perkenalkan, nama saya Aulia Nirmala Citasari dengan NPM 24130032. Izin bertanya kepada kelompok 10, bagaimana peran konselor dalam menjaga dinamika dan kerjasama antar anggota kelompok selama sesi berlangsung? Kan dari kita udah melaksanakan simulasi kayak kemarin tuh kan untuk menciptakan dinamika kelompok dan kerjasama antar anggota kelompok tuh kan susah banget tuh ya. Nah, jadi gimana sih biar hidup gitu loh dinamika dan kerjasama antar anggota kelompoknya tuh? Makasih. Rizky mau bertanya. Rizky tuh, kasih tau. Satu aja kan? Iya. Tapi nggak apa-apa kalau mau buat. Iya boleh. Nanti waktunya nggak cukup. Cukup nanti punya Aulia langsung aku jawab. Ini langsung dicari. Ya, aku nanya ya. Nggak boleh. NPM 44. Gimana cara guru BK menjaga administrasi agar tetap rapi dan tidak menumpuk? Ya. Jawab pertanyaan dari Aulia tadi. Bagaimana peran konselor dalam menjaga dinamika dan kerjasama antar anggota kelompok selama sesi berlangsung? Kayak yang udah kita simulasi di kelas ya, kalau ternyata masih susah kan ngebangun suasananya biar efektif gitu. Ya, betul. Jadi yang pertama itu caranya adalah menciptakan suasana aman dan terbuka, supaya setiap anggota berani berbagi tanpa takut dihakimi. Contohnya kemarin itu kan kita tuh mungkin kena tempat ramai dan orang-orang satu kelas gitu kan, jadi mungkin anggota kelompok itu tuh masih susah buat terbuka gitu. Nah, terus yang kedua itu ngatur jalannya diskusi, biar semua tuh punya kesempatan buat ngomong dan gak ada yang mendominasi gitu loh. Jadi kita tuh ngasih aturan kayak, ayo kamu berpendapat gitu, contohnya Dinda berpendapat, terus Sakti berpendapat, Sinta berpendapat, itu dari satu-satu gitu, biar mereka bisa speak up gitu, karena kan kalau mereka nggak ditanyain mereka takut mau ngomong. Nah, yang ketiga itu menumbuhkan sikap saling menghargai dan peduli. Jadi kita tuh harus kayak respon kita tuh jangan mencepelekan gitu loh. Jadi mereka biar bisa merasa kalau kita tuh ada. Nah, terus kita tuh bisa nanganin perbedaan pendapat dengan bijak. Kayak kan pasti dua orang, nggak usah lah ya 5 orang, 2 orang aja pasti kan beda pendapat, apalagi 5 orang dalam satu kelompok. Jadi kita tuh harus bisa ngebijakin perbedaan itu, biar mereka tuh bisa lebih nyaman di dalam kelompok itu. Terus yang kelima itu ngasih semangat dan apresiasi. Kayak kalau mereka udah berani terbuka gitu kan, kita harus menghargai dan ngasih semangat sama mereka dan apresiasi hal-hal kecil. Dari situ kan mereka bisa lebih nyaman dan lebih lebih enak gitu ngobrolnya. Dan juga yang paling penting kayak dibilangin Pak Hadi, kalau kita tuh udah mimpin kelompok ya kita harus serius, jangan ketawa-tawa. Soalnya kalau kita yang pemimpin kelompoknya ketawa-tawa, mereka juga pasti ketawa-tawa. Tapi kalau kitanya serius, insya Allah mereka juga bakal serius. Gimana? Oke, terima kasih ya.
Sama-sama ya. Lanjut pertanyaan Kiki. BK menjaga administrasi agar tetap rapi dan tidak menumpuk, ya kan, Kiki? Jadi yang pertama itu kita bisa buat jadwal rutin untuk administrasi, misalnya kayak 1 hari dalam seminggu itu khusus buat berkas atau laporan. Kayak itu kan ada 7 hari, nanti di hari Seninnya itu, nah, tuh fokus kan bertelepon. Nah, terus habis itu dalam seminggu itu kan ada 7 hari, jadi sampai hari Seninnya itu kita khususin buat ngurus berkas sama laporan. Nah, terus yang kedua caranya gunakan sistem penyimpanan yang teratur. Bisa pakai map yang berlabel atau folder digital biar mudah dicari. Jadi kita khususin gitu loh. Yang ketiga, catat setiap kegiatan langsung setelah selesai. Jangan ditunda-tunda biar datanya nggak numpuk. Jadi setelah selesai kita ngelakuin itu kegiatan langsung dicatat gitu. Biar nanti kalau tunda-tunda kan pasti nantian udah lupa kan, biar catat. Yang keempat, gunakan aplikasi atau teknologi pendukung kayak Google Drive atau Excel supaya data kita tuh bisa tersimpan rapi dan aman. Yang kelima, rajin evaluasi dan bersih-bersih dokumen lama kayak hapus atau arsipin yang udah nggak kepake supaya tempatnya nggak penuh. Jadi yang baru tuh nggak numpuk gitu loh, jadi kita nggak pusing nyarinya. Jadi intinya tuh kuncinya tuh ada di disiplin dan konsisten. Kalau guru BK bisa rutin nyicil sedikit demi sedikit, administrasi itu pasti tetap rapi dan nggak akan jadi beban buat kita. Gitu Kiki. Jadi intinya harus disiplin. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kita simpulkan. Oke. Aduh, itu kan ya. Maaf ya kalau ngomong cepet, waktunya cepet. Kesimpulan dari kelompok 10, yaitu administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pengendalian mutu layanan bimbingan dan konseling. Serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi bimbingan dan konseling kelompok yang baik akan menghasilkan layanan yang efektif, terukur, dan bermanfaat bagi perkembangan secara baik kelompok 9 dan kelompok 10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Kami presentasinya selesai, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Karena itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih guys.